Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ribi dari Cilejet. Gigi? Ribi. Ribi? Iya. Ribi? Baru tahu aku. Artinya apa? Nggak tahu. Apa Ribi itu Rini Boni? Bisa. Jadi. Iya. Dari daerah apa? Dari Bogor, Cilejet. Cilecet. Parung Panjang. Cilecet. Oh my god, ada di peta. Nggak, maaf ya, aku suka bercanda. Siap. Kuliah, kerja? Kuliah di mana? Di Gunadarma. Gunadarma. Jurusan? Psikolog. Oh, masya Allah. Anak pendidikan murni? Psikolognya apa? Psikolog? Baru ini. Belum nikah. Apa belum penjurusan? Kok asal belum nikah? Belum penjurusan gitu ya? Belum ya. Ah iya. Insya Allah, makasih. Pertanyaannya belum. Iya, lupa. Gimana? Salah nggak sih Ustadz kalau kita terlalu mengkhawatirkan masa depan? Insya Allah. Maaf ya. Salah nggak kita terlalu mengkhawatirkan masa depan? Rasulullah Muhammad SAW itu ngajak kita doa yang luar biasa. Sama Ibnu Qayyim itu kemudian direcah sebenarnya. Ada 7 penyakit ini. 1, 2, 3, 8. Kapan-kapan kita bahas supaya aku diundang lagi ya. Detailnya, ini cuma serentas dulu aja. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal adzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Jadi kita ini yang paling kemudian Nabi itu gak suka kita tuh terlalu banyak sedihnya, ketakutannya, khawatirnya terhadap sesuatu apalagi yang berkaitan tentang masa depan. Justru Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Adiyat dalam surat Al-Hasr ayat 18 itu Allah Subhanahu wa taala ngajak kita justru berpikir visioner. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan jangan menjadi orang yang senantiasa kemudian lupa kepada Allah, karena orang yang lupa sama Allah itu orang yang fasik. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Maka kita ini gak boleh sedih terhadap masa lalu yang sudah kita lewati, karena bisa taubat kita bisa mengampuni dosa-dosa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diajak tidak terlalu khawatir atau takut tentang masa depan kita, karena semuanya sudah dijamin oleh Allah. Lihat di Quran nanti surat An-Nur, ketika kalau seseorang mau nikah dia khawatir terkait masalah rizkinya, Allah ngemotivasi bahwa rizki itu udah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Justru kalau kita pengen merencanakan masa depan, itu ulama ngajak kita untuk memiliki apa? Memiliki cita-cita yang tinggi. Al-himmah al-aliyah, punya cita-cita yang tinggi. Bukan al-himmah al-dunuwah, cita-cita yang rendah. Nggak boleh. Kita harus punya cita-cita yang tinggi sehingga memunculkan pengharapan kita. Sehingga akhirnya kita berikhtiar dengan semaksimal yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa kita lakukan, ikhtiarkan. Saya kedepannya mau ngapain nih, apa yang direncanakannya ya. Bikin planning itu. Itu bagus kayak gitu. Tapi kalau terlalu khawatir, overthinking dengan masa depan, jangan. Takut nikah karena takut diselingkuhin. Nggak usah. You become what you think. Kamu menjadi seperti apa yang kamu pikirkan. Jadi positive vibes always, jangan terlalu negative vibes. Insyaallah misal. Kasih ya teh. Kasih Ustadz. Saya kasih buku ya. Next. Baik, untuk yang ikhwannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kang, nama saya Rozak dari Cikupa, Tangerang. Lazard? Rozak. Oh, itu bahasa Inggrisnya kadal.
Rozak. Oh, lizard. Saya ingat dulu teman saya punya cerita tentang itu. Lagi dampingin wisatawan bule, ada kadal lewat, terus bulenya nanya, "What's that?" Dia nggak tahu kadal itu bahasa Inggrisnya apa. Akhirnya teman aku bilang, "Don't worry, that's just a little crocodile." Bulenya lari. Ya maaf ya, nyeling dulu. Gimana A? Ini kan kita lagi bahas tentang masjid ya, Tat. Apa? Kita kan lagi bahas tentang masjid. Iya. Pemuda tentang masjid kan, pemuda tentang petar pada masjid ya, Tat. Iya. Nah, yang saya mau tanyakan, kita kan sebagai pemuda ini kan untuk hijrah untuk menjadi lebih baik, cinta sama masjid, selalu sholat di masjid. Nah, untuk hijrah itu sendiri, kadang kalau kita sendiri kan nggak kuat ya, Tat. Harus butuh teman lah gitu. Butuh teman, apalagi teman di kerjaan atau teman sekitaran gitu kan. Nah, kita ada suatu kasus ya, Tat. Kita lagi nongkrong di kafe gitu kan. Nah, aku tuh pengen ngajak teman-teman ke masjid, Tat. Nah, tapi karena baru belajar hijrah, kadang teman-teman juga ngejek kan, ngapain ke masjid, di sini aja lah. Ngapain masjid itu nggak ada gunanya gitu kan. Kayak sampai segitunya gitu kan. Subhanallah. Dan selama pun tetap saya ke masjid, tapi pas ada waktu juga titik jenuh saya tuh, iya juga ya, nongkrong aja lah gitu. Teman saya juga nggak ada respon gitu kan. Dan iman saya juga turun gitu, Tat, karena memang nggak ada teman lah buat support untuk menjadi lebih baik gitu kan. Nah, yang mau saya tanya kan, gimana caranya biar kita bisa hijrah istiqomah dikala teman-teman kita tuh tidak support, Tat. Dan kita pengen ada doa nggak, Tat, biar kita tuh bisa sama teman kita tuh buat hijrah bareng-bareng gitu, Tat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bahasa Sunda ya, pepatah atau apa di Sunda itu ada. Sendok mah bakal pakai trokna jeung garpuh kalau Sunda. Itu teh ya. Sendok mah bakal pakai trokna jeung piring jeung garpu. Jadi sendok itu bakal pakai trok itu, what's the meaning of pakai trok itu? Saling bersentuhan, berbenturan. Sendok itu kalau berbenturan nggak akan sama gelas, sama yang itu sama garpu gitu. Maksudnya paling seringnya di situ kan berbenturan. Artinya kita itu akan berbenturan dengan yang paling terdekat. Ujian seseorang ketika hijrah itu kadang teman, bener, saya juga sama. Ketika pertama kali hijrah ya teman duluan, diceng-cengin sama teman segala macam. Tapi yang pertama makanya kenapa kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah kemudian ketika beliau membuat suatu kitabnya disebutkan yang di pertamanya itu tentang bab tentang niat hijrahnya kita. Niat berubah itu, niat itu penting banget. Dalam beberapa kitab itu kadang niat itu ditempatkan di awal. Karena niat itu akan mengokohkan hijrahnya seseorang. Siapa yang kemudian meninggalkan sesuatu karena Allah, itu lebih baik daripada kemudian dia kehilangan Allah karena sesuatunya. Maka ketika dia hijrah karena dia misalkan tadi, dia jadi melemah hijrahnya gara-gara omongan temannya, ya memang dia bermasalah kemudian kekuatan hijrahnya karena dia justru bukan melakukan perubahan itu karena Allah dan Rasulnya. Satu gini, buang jauh-jauh persepsi bahwa ketika orang ngomongin buruk tentang kita ataupun bahkan even dia memuji kita dalam kebaikan yang kita lakukan, itu kemudian kita ngerasa rendah atau ngerasa hebat. Dah lah, setiap orang tuh bebas untuk berkomentar tentang apapun yang kita lakukan. Selalu banyak komentarnya. Makanya tugas kita itu cuman lakuin apa yang Allah suka dan tinggalkan apa yang Allah nggak suka. Do what you love and always love what you do, itu keren. Tapi much more better itu ketika kita apa? Do what Allah loves and always love what Allah said. Udah mulainya kayak gitu. Terus gimana kemudian tentang teman-teman kita? Kalau kita pengen ngajak teman-teman kita, Iqra bismirabbikal khalaq. Pelan-pelan dakwahin teman-teman kitanya. Pelan-pelan Pak Supir. Wah, sepeda Nabi Adam. Maka ngedakwahin teman kita itu ketika kemudian pengen kita ngajak ke masjid, itu saya selalu gagal ketika ngedakwahin teman saya komunal sistemnya. Ketika 1 lawan 4, 1 lawan banyak, udah pasti kita dibully. Sistemnya harus sistem Jenderal Sudirman, perang gerilya, malam-malam mengendap 1 lawan 1, 1 lawan 2, itu efektif. Karena laki-laki itu bakal banyak cerita ketika dia lagi sendirian, lagi duaan gitu. Deep talk banget, random banget obrolan kita tuh di atas jam 12 malam tuh. Dari mulai Godzilla, Fir'aun, Dajjal,
batang purba, kapal Nabi Nuh, tuyul yang masuk masjid, wah random banget obrolan kita tuh. Nah, ada titik di mana seseorang itu jenuh dengan kehidupannya dan dia pengen berubah. Nah itu titik masuknya kita. Saya suka bilang ya, saya tuh bukan tipe pendakwah yang sebenarnya kalau di lapangan judgement atau ya yang ngelarang begini, enggak lah. Saya lebih menghargai lah. Kadang ya udah ngajak sholat tuh saya bukan kayak yuk sholat yuk gitu, enggak. Meskipun mereka tuh teman saya tuh muslim, tapi saya cuma bilang izin ya sholat dulu ya, gitu aja. Wis ke masjid, ya dong ke masjid daripada lu kalau temen gitu ya, karena udah saling begitu. Teman saya mabuk ada, saya ikut nongkrong misalkan ketika lagi pada mabuk, udah nggak enak. Ciri seseorang, nih ini rahasia kita ya. Ciri seseorang yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama, dia mudah dalam melaksanakan amal solih yang lain. Yang kedua, dia benci melihat dan mendengar kemaksiatan yang dulu pernah dia lakukan. Benci banget. Jadi kalau misalkan mohon maaf, antum seseorang yang peminum minuman keras, ketika antum bertobat kepada Allah, nyium minuman kerasnya aja, nyiumnya aja, itu udah benci banget, nggak suka. Nah, kiai saya suka bilang, kalau ada orang yang mabuk, masih judi, yang kita harus benci itu sikap dan sifat, tapi tidak boleh orang, karena orangnya masih punya kesempatan untuk dia bisa berubah. Saya kira itu ngedakwahinnya gitu. Selebihnya ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, itu urusan Allah membolak-balik hati manusia. Doa favorit saya itu tetap doa taubat itu yang itu, Quran surat Ali Imran ayat 8, sama doanya Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zolamna anfusana wa ilang taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah itu keren. Ya Allah, jangan hukum saya karena saya salah kepadamu. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami' 3 ayat terakhir itu, Fillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum. Terus nah itulah ya. Sip. Udah dapat buku papap? Belum. Terakhir Satu lagi kali Pap ya. iya, karena udah mau maghrib Iya. ya. Ahwat yang di belakang ada mau tanya? Yang di belakang Ahwat? Ahwat di belakang Ada enggak Ahwat yang di belakang? itu bukan? Ada di sana, nah itu yang pojok itu boleh. Sebutin nama, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva dari Serpong. Waalaikumsalam. Eva Iya. dari Serpong. Serpong. Dekat. Oh deket dong. Dekat dari sini. Oh Akamsi. Hah? Anak kampung sini. Kuliah kerja? IRT. Ibu rumah tangga juga. Udah punya anak berapa teh? Ini 2 bawa. Berapa? Ini bawa anaknya 2. Oh 2? Ya. Dibawa dua-duanya? Bawa ini Sama suami ke sini? enggak, bertiga aja. Oh ya, Masya Allah, hebat. Suami ada di rumah. Suami di rumah, ya. Ya, oke. istirahat. Siap. Ustadz, aku mau nanya gini, aku kan ada adik ipar tinggal di rumah. Nah terus kan dia juga nggak kerja. Maksudnya kayak makan masih sama aku gitu. Caranya biar ikhlas tuh gimana sih Ustadz? Cara apa? Ngusir? Masa biar ikhlas bukan ngusir. Hah? Biar ikhlas, maksudnya Biar ikhlas. biar aku tuh Oh, nggak caranya ngerasa beban gitu loh Ustadz. Gimana caranya? Cewek atau cowok ada iparnya? Cowok. Oh cowok lagi. Adik ipar tuh jadi gimana sih? Adiknya suami. Adiknya suami kan? Cowok lagi. Tapi cowok. Iya, tapi dia nggak tinggal di rumah aku, jadi Oh? aku bikinin rumah di samping gitu. Wih, Mewah. Ngeri. Sultan Sekotak dibikinin gitu, rumah. bukan rumah, bener-bener rumah, tapi kayak buat kamar aja. Oh bukan beneran rumah. Ah? Terus gimana maksudnya? Dibikinin Iya, rumah. maksudnya kayak dibikinin kamar aja gitu buat Oh. dia. Oh terpisah. Iya, biar dia Sebangunan. Iya, samping Sehalaman. rumah aku, iya samping rumah. Oh iya. Ya gitu deh. Oke. Usia berapa berarti adik iparnya?
ya sepantaran suami kali ya, mungkin 38-an. Belum nikah? Udah, cuma dia ada depresi gitu Ustadz. Depresi jadi ditinggal sama istrinya gitulah pokoknya. Oh galau. Jadi ibarat dia kan udah gak punya siapa-siapa kan. Maksudnya ada kakaknya doang tuh suamiku gitu. Sisanya udah nggak ada. Orang tuanya nggak ada, ayahnya. Orang tua mah ada, cuma maksudnya orang tua juga nggak bisa ngebiayain dia gitu. Karena mertua aku nggak. Oh, akhirnya pokoknya suami kakak yang nanggung segala macam. Iya gitu, jadi suka dioper gitu maksudnya ntar sama kakak pertama, nanti sama Iya. kakak kedua, nanti Tapi sama masih sehat akalnya gitu maksudnya? Atau memang hilang akal, kesadaran? enggak sih, dia cuma depresi belum parah banget, cuma sedikit lah gitu. Sedikit. Tipis lah ya. Iya, dia belum tebel. Tipis, hampir lah Ustaz. Doain aja itu, doain. Sama gitu teh, kebaikan yang kita, nggak boleh kebaikannya dari teteh. Kebaikannya harus diajaknya dari suami. Ini buat lizard. Kebaikan dari suami, ya berarti kakaknya kepada adiknya atau dari keluarga kepada dia. Al insanu abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan. Maka dia haus akan kebaikan dan kasih sayang dari saudara-saudaranya aja. Ketika dia sudah lelah dan disakiti sama seseorang yang begitu dia sayangi dan dia cintai dengan sepenuh hatinya. Dan balik lagi tadi, rasa sakit hati itu menjadi hebat karena jauh dari Allah. Rasa kecewa yang besar itu betul-betul dirasakan karena kita sebenarnya jauh dari Allah. Maka di Quran surat Yunus ayat 57 Allah menyebutkan fungsi Quran. Saya sering jelasin itu. Fungsi Quran di surat Yunus itu kan ayat 57, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wasyifa'ul lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya aku jadikan ini Quran ini sebagai mau'izah, pemberi kabar gembira, peringatan, dan juga sebagai wasyifa'ul lima fis sudur, sebagai syifa, penyembuh, obat bagi penyakit yang ada di dalam dadamu. Apa? Galau, stres, depresi, itu penyakit yang ada di dalam dada. Kayak alam nasroh laka sodor. Sudur itu istilah lain dari hati. Ada juga istilah hati dalam bahasa yang lain adalah qalbu. Sifat sikapnya itu berbulak-balik. Makanya orang yang stres, depresi, galau, bimbang itu memang harus diterapi dengan Quran. Baca Quran, diajak baca Quran, diajak belajar Quran. Dan juga untuk kemudian orang yang seperti itu diajak untuk senantiasa banyak mengingat Allah dengan zikir. Biar lebih tenang. Maka lihat, ala bizikrillahi tatsmainul qulub. Maka kalau hatinya kemudian ngerasa tidak tenang, resah, gelisah, gundah gulana, sedih yang tiada berkeujungan, itu diajak untuk zikir. Afdolu zikr la ilaha illallah. Ajak zikir. Kayaknya kita kalau banyak stres tadi, banyak istighfar aja. Kita bingung nih, di satu momen kita bingung lagi bawa kendaraan misalkan. Kita bingung mau ngedoa apa. Kalau bingung, doa yang paling terbaik salah satunya banyakin istighfar. Fadilahnya lihat di Quran surat Nuh ayat 10 sampai 13-nya. Allah lancarin rizkinya, yang belum punya keturunan Allah kasih keturunan, yang belum punya pasangan Allah pertemukan dengan seseorang yang kemudian terbaik, yang usahanya nggak lancar Allah lancarin. Salah satunya dari fadilah banyak istighfar. Dan ada doa juga, kalau teteh pengen ikhlas bener-bener ngelakuin kebaikan itu, syaratnya ini, lupakan setiap kebaikan yang pernah kita lakukan, dan lupakan setiap keburukan orang yang dilakukan kepada kita. Aku pernah cerita ini gak? Yang dua hal yang harus kita ingat dan dua hal yang harus kita lupain. Dua hal yang harus kita ingat kebaikan orang sama kita dan ingat keburukan kita sama orang. Ini kunci hidup kita supaya tenang gitu.
Dan dua hal yang harus kita lupain kebaikan kita sama orang dan lupain keburukan orang sama kita. Kalau teteh ngerasa berat ketika kemudian ada beban ekonomi di situ, ketika kemudian memenuhi kebutuhan dia juga, niatkan itu menjadi sedekahnya teteh kepada keluarga bersama suami. Karena sedekah yang paling terbaik salah satunya adalah kepada kaum kerabat, yaitu adik kakak. Maka silaturahim, sebagian ulama sepakat silaturahim itu membangun hubungan kebaikan dengan yang serohim. Silah, ikatan, rohim tempatnya kasih dan sayang. Maka silah itu as-salah bisai bisa wasai, menyatukan sesuatu yang kemudian terbelah atau terpisah kemudian disatukan, yang ada dalam ikatan rahim. Serahim berarti tadi ya, adik dan kakak itu justru ketika ngurus yang begitu yang akan melancarkan rizki, memudahkan rizki kita, bahkan menyehatkan kita. Wah, banyak fadilahnya lah, kapan-kapan kita bahas. Saya kira gitu ya teh, nggak usah banyak dipikirin, rizkinya dari Allah. Coba kalau kita mau hitung-hitungan setiap kebaikan sedekah yang kita lakuin. Teteh beliin makanan misalkan buat kakak teteh tadi, hitunglah sehari 15.000 kali 3, karena sehari makan 3 kali. 15.000 kali 3 berapa? 45.000. Niatin sedekah kali Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Surat Al-Baqarah ayat 261. Nih teh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin. Habbatin itu biji, makanya cinta itu namanya hub. Maka hampir sama, habbatin, biji. Cinta itu ya seperti biji, harus dirawat, dijaga, disiram, sama ya, supaya tumbuh, kembang, berbuah, ya gitu, kayak biji. Ini lihat, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu kamasali habbatin, seperti sebutir biji. Ambat sab'asana bila fi kulli sumbulatin. Maka sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Jadi ada berapa? 107. Sumbulatin mi'atu habbah. Jadi dari 7 masing-masing 100 berarti ada 700. Sekarang kita kali. Sedekahnya teteh tadi 45.000. Kalau kali surat Al-Baqarah ayat 261 jadi kali 700. 45.000 kali 700 berarti teteh udah sedekah, hitung-hitungannya ya, Allah itu sedekahnya 31.500.000. Mewah banget. Besti masukin canceling tadi ke masjid 10.000 kali 700, sedekah berapa berarti? Halo, assalamualaikum. 10.000 dimasukin kali 700 jadi berapa? 7 juta. Report sekarang sama suami, Pak, alhamdulillah ikhlasin ya, mama udah sedekah 7 juta sekarang. Langsung suami, uang dari mana? Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipatkan melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Jadi bayangin, Masya Allah, bisa dikali 700 bahkan lebih dari itu. Setiap kebaikan yang kita lakukan berkali-kali lipat balasannya. Street food apa? Ngasih makan kucing di jalan. Kok street food sih? Apa? Street feeding. Ngasih makan kucing di jalan. Kemarin aku di Madinah bawa makanan kucing, kasih makan kucing. Bisa jadi kebaikan yang kita lakukan berkali-kali lipat. Bayangin sekarang umroh bayar berapa sih? 38.500.000. Sama Ustaz Khalid Basalamah kemarin dihitung. Kita umroh 38.500.000 misalkan. Coba kali pahala yang di Mekah. Kali berapa? 100.000 kali lipat. Ngeri banget, Bos.
100.000 kali lipat. Berarti kalau kita misalkan sholat duha 2 rakaat, berarti berapa tuh? Kalau mau dikejar sama pahala yang ada di Indonesia, kecil, akhirnya 38.500.000 itu, masya Allah. Hanya kalau kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala dihitung sama Abdur dari stand up comedy itu ya. Abdur itu yang sarjana matematika ya. Abdur kan, dia bikin ngitung matematikanya Allah, nikmat yang udah Allah berikan kepada manusia. Dia hitung dari nikmatnya melihat, dihitung sama Abdur pakai rumus matematika. Ketemunya ayat apa? Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadamu, kamu gak akan pernah sanggup ngitungnya. Saking banyaknya nikmat Allah yang diberikan sama kita. Kalau pengen sehat, banyakin manfaatin sehatnya kita dipakai ibadah. Insya Allah Allah jaga sehatnya. Jangan pakai maksiat. Kalau handphone pengen awet, pakai dalam ketaatan. Setiap buka ta'udz bismillah dulu, bismillah, buka Instagram. Jangan lihat yang macam-macam. Pengen ganti handphone itu bukan dengan cara nabung, cari uang supaya bisa handphone baru. Itu mah normal, biasa. Yang Allah ajak itu dengan kalimat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Perbaiki hubungan kita dengan Allah dengan ketakwaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dalam aktivitas kita semua. Itu saya kira ada yang mau tanyain lagi. Kholas kayaknya ya. Masya Allah. Sudah. Cukup kayaknya Pap. Cukup ya. Sudah mau masuki waktu asar. Sudah masuk. Mungkin boleh ditutup dengan doa ya Pap. Insya Allah. Saya kira itu dulu teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Gak kerasa waktu juga yang misahkan kita. Sekarang sudah waktu asar. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahassyu'ana wa ta'budana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Terima kasih semuanya atas atensinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita semua. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Fasabiqul khairat fisabil haq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.